Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, masuk ke bab 5 yaitu Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan fenomena universal yang dimiliki hampir setiap negara di dunia dalam rangka penyusunan politik dan strategi nasional suatu bangsa. Istilah konstitusi dalam banyak negara diartikan berbeda-beda. Konstitusi dapat diartikan sebagai kelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, hakikat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu suatu paham yang menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk di pihak lain. Dari asal-usul kata, konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cum berarti bersama dengan, dan statuer berarti membuat sesuatu agar berdiri atau menetapkan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan istilah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, sebagaimana orang Belanda menggunakan kata grondwet. Grond berarti tanah atau dasar, dan wet berarti undang-undang. Atau orang Jerman menggunakan kata Grundgesetz. Grund di sini artinya dasar dan Gesetz artinya undang-undang. Kedua kata dari dua bahasa tersebut sama-sama menunjukkan pada satu naskah tertulis. Dalam bahasa Inggris, istilah konstitusi atau constitution memiliki pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar. Pengertian konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Keluasan pengertian konstitusi daripada undang-undang dasar juga disetujui dan diikuti oleh beberapa ahli yang berpendapat bahwa konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis atau politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni konstitusi yang tertulis. Menurut Maria Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah konstitusi, seperti konstitusi dalam arti material dan konstitusi dalam arti formal. Konstitusi dalam arti material yaitu perhatian terhadap isinya yang pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara. Sedangkan konstitusi dalam arti formal yaitu perhatian terhadap prosedur pembentukannya yang harus istimewa
dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lainnya. Pengertian lain dari konstitusi adalah konstitusi dalam arti tertulis, yaitu konstitusi yang dinaskahkan tertentu guna memudahkan pihak-pihak mengetahuinya, dan konstitusi dalam arti undang-undang tertinggi, yaitu pembentukan dan perubahannya melalui prosedur istimewa, dan ia juga merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, seperti dikutip dari C.F. Strong dalam bukunya Konstitusi Politik Modern. Menurut Strong, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau masyarakat negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya. Penyamaan arti konstitusi dengan undang-undang dasar ini sama dengan kebiasaan orang Indonesia yang juga telah mempraktekkan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dari pengertian di atas, konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang kedua, dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari suatu sistem politik. Yang ketiga, deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.